Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau maaf ya sebelumnya gitu sih mau ngomong apa. Oke, langsung bela ada ya. Nah, ini kan untuk yang pembahasan kita kemarin ya. Ini kan yang tugas kemarin tuh. Ada nggak sih yang Bapak tuh bilang kita kan ada tuh di soal yang di apa tuh namanya? PPT Bapak tuh kan yang sudah pajak. Nah, ini contoh grafiknya ya Aima ya. Maaf nih aku pakainya di laptop soalnya nak nulis ulang tuh banyak nian. Nah, jadi tuh untuk Aima ya, kok bisa sih dapatnya kayak ini tuh bisa dapatnya kayak mano gitu. Nah, bisa dapat jadi kayak grafik ini tuh ya dari ini ya Aima. Pertama tuh kayak dari KID ini kan kita dapat tuh ya 15 dikurang PD kan. Ini di Ima, apa Ima boleh cek lah di apa PPT-nya gitu kan. Nah, ini KID ini sama dengan 15 kurang PD. Nah, PD itu artinya permintaan penawaran atau fungsi permintaan. Nah ya, D itu demand artinya ya. PD sama dengan 15. Nah, kenapa nih kok bisa 15? Itu karena ini kita apa namanya? Kita nolkan yang bagian KID-nya itu. KID itu kita nolkan, makanya didapatlah hasilnya 15 gitu. Jadinya 0 sama dengan 15 kurang PD. Ini pindah ruas ke sini jadi PD sama dengan 15 gitu. Nah, untuk yang KID sama dengan 15 kurang 0. Nah, kenapa nih 0? Nah, kita nolkan yang PD-nya. Jadi KID sama dengan 15 kurang 0. Jadi KID sama dengan 15. Jadi sama ya 15 15. Nah, sesuai dengan garis yang di sebelah ini 15, ini juga yang bagian ini 15. Nah, terus kita lanjut lagi. Yang pertama tuh yang ini nih. QS sama dengan 2PS dikurang min 6 kan. Nah, balik ke tadi. Kok bisa ini bisa untuk mencarinya? Nah, ini yang pertama. Ini kan QS-nya ini kita nolkan dulu. Nolkan. Ima anggap ini kita nolkan. Jadi kita pindah ruas ke sini jadi min 2 PS sama dengan min 6. PS-nya jadinya 3. Nah, kok bisa sih jadi 3? Nah, ini kan min kan. Ini min. Kita pindah ke ruas ke sini jadinya dibagi gitu. Jadi min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Nah, jadi dapatnya 3. Terus apa namanya, kita lanjut lagi nih untuk mencari titik yang kedua nih. QS sama dengan 2 PS dikurang min 6 sama yang kayak tadi nih. Nah, sekarang untuk PS-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, jadi QS sama dengan 2 dikali 0 min 6. Jadi QS-nya sama dengan min 6. Nah, jadi kan 2 dikali 0 ini kan jadinya 0 nih. 0 dikurang 6 hasilnya tetap min 6 gitu. Nah, oke, masuk lagi yang ini yang terakhir nih. QS sama dengan 2 PS1 dikurang min 12. Ingat ya, kayak tadi, kita ulangin aja terus pokoknya. Ini Q sama dengan 2PS1 dikurang min 12 kan. Nah, ini pindah ruas ke sini karena ini kita nolkan. Jadi ini kita pindah ruas ke sini jadi minus 2PS1 sama dengan min 12. Jadi PS-nya sama dengan ini dibagi dengan ini. Tadi sama kayak tadi kan. Jadinya dapatnya di sini hasilnya yaitu min 6. Nah, lanjut lagi. QS sama dengan 2 dikali 0 min 12. Nah, kok bisa 0 lagi? Nah, balik kayak tadi, ini kan kita nolkan, berarti yang ini juga sama kita nolkan. Jadi PS-nya kita nolkan, jadi 2 dikali 0 dikurang 12. Hasilnya itu min 12 gitu. Nah, jadi sesuai ya sama grafiknya ini titiknya 12 ke titik 6, terus ini juga ini tadi titiknya min 6 ke ininya jadinya 3 ya tadi ya. Ya, 3. Kenanya di 3 di sini. Nah, jadi ini titik pertemuannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya. Nah, yang ini nih. Ini kan soalnya ini yang apa? Yang sebelum dan sesudah pajak nih kan. Nah, aduh maaf deng. Nah, ini kan KID ya. KID sama dengan 275 dikurang 2P. Ini QS-nya sama dengan 0,5P plus 10 kan. Nah, ini tergantung ya. Bisa boleh pakai PD, PS gitu atau KID, QS. Ini soalku kemarin kan dapatnya yang KID, QS gitu kan. Nah, sebelum pajak, KID-nya tetap sama. KID sama dengan QS. Kita masukkan nih. Ini 275 dikurang 2P sama dengan 0,5P plus 10 sama gitu kan. Nah, ini kan variabelnya kita lihat nih, ini kan sama variabelnya kan. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sini, jadi minus 2 dikurang 0,5 itu sama dengan minus 2,5. Jadi minus 2,5P sama dengan ini kan minus kan, ini minus nih. Ini kan plus 275. Kita pindahkan ruas juga ke kanan. Jadinya minus kan. Jadi plus 10 dikurang 275 jadinya minus 265. Jadi kita dapat di sini hasilnya P-nya sama dengan 106.
Kok bisa dapat 106? Ya ini dari ini kita bagi dengan ini. Nah, jadi jadinya dapatnya 106 gitu. Terus kita masukin ke fungsi yang pertama tadi yang Q D ini boleh. Jadi Q sama dengan 275 dikurang 2P. Q-nya sama dengan 275 dikurang 2 dikali. Nah, kita kan dapat nih kan P-nya kan. P-nya kita dapat di sini 106 gitu kan. Nah, 106 itu dikali 2, hasilnya itu 212. Nah, 212, 275 dikurang 212 itu hasilnya 63. Jadi kita dapat harga keseimbangan P itu 106 dan jumlah keseimbangan Q itu 63. Setelah pajak, fungsi permintaan tidak berubah. Tetap berarti ya, QD sama dengan 275 dikurang 2P. Namun, fungsi penawarannya yang berubah. Karena kini kan kita setelah pajak gitu kan. Jadi fungsi penawaran yang barunya adalah QS sama dengan 0,5 PS1 min 3. Nah, kok bisa dapat min 3 ini dari mana? Nah, ini dari soal ya. Dari soalnya memang dibintanya min 3 gitu. Plus 10. Jadi kita dapat QS-nya sama dengan 0,5. PS1 ini kita kali ke dalam ya. Ini kali ke dalam, ini juga kali ke dalam. Jadinya 0,5 PS1 dikurang. Ini dikali ini dapatnya min 1,5 plus 10. Ini kan sama nih. Nggak ada sama-sama nggak ada variabel kan. Jadi kita bisa langsung. Jadi QS sama dengan 0,5 PS1 plus 8,5. Jadi keseimbangan yang baru tercapai bila P sama PD sama dengan PS1 dan QD sama dengan QS. Nah, ini kita masukkan nih. Q sama dengan 275 dikurang 2P sama dengan 0,5 P plus 8,5 minus 2,5 P sama dengan itu kita kurangin ya. Kayak tadi sama kita ulangin tadi, ini kan yang sama variabelnya gitu kan. Sama kita kurangin, ini pindah ruas ke sini jadi minus, jadinya minus 266,5. P-nya sama dengan dibagi ini dibagi ini jadinya 106,6. Nah, ini lanjut lagi, kita ulangi lagi. Kayak tadi, Q sama dengan 275 dikurang 2P sama dengan 275 dikurang 2 dalam kurung ini 106,6. Ini balik yang tadi ya, ini kan kita dapat P-nya ini tadi, ini kita turun sini jadi kita kali 2. Jadi hasilnya 275 dikurang 213,2 sama dengan 61,8. Nah, keseimbangan baru yang terjadi pada P sama dengan 106,6 dan Q sama dengan 61,8. Nah, ini kita dapatlah hasil yang baru ya, fungsi yang baru. Nah, kita lanjut lagi yang seterusnya. Bentar ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya yaitu yang subsidi nih. Persamaan subsidi. Nah, kita dapat tadi masih yang sama ya. QD sama dengan 275 dikurang 2 PD, QS sama dengan 0,5 PS plus 10. Nah, ini ingat ya. Ini bisa aja PD, PS atau QD, QS tergantung soal, tergantung situasional soalnya gimana gitu kan. Jadi bisa ini QD, QS atau PD, PS, pokoknya tergantung soalnya lah ya. Di sini aku dapat soalnya QD dan QS ya kebetulan ya. Jadi keseimbangan tercapai bila QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Kita sama kayak cara yang tadi ya sebenarnya. Mirip-mirip lah. Jadi kita buat di sini Q sama dengan 275 dikurang 2P. Q sama dengan 0,5 P plus 10. Ini kan persamaan keduanya nih ya. Persamaan 1, ini persamaan 2 kan. Jadi kita langsung kita turunkan 275 dikurang 2P sama dengan 0,5 P plus 10. Nah, ini kan sama kayak tadi. Kita ulangin aja caranya. Pokoknya itu kita ulangin aja. Mana variabel yang sama kita kurangin. Nih kan ini pindah ke sini jadi minus. Ya jadi minus 2,5. Kok bisa minus 2,5? Jadi min 2 dikurang 0,5. Itu hasilnya minus 2,5. Nah, ini pindah ke sini jadi minus. Ingat ya, jadi minus. Jadinya min 265. Jadinya ini kan dapat nih min 2,5 P sama dengan min 265. Terus P-nya sama dengan 106. Sama kan kayak tadi. Nah, ya karena ini dibagi dengan ini min jadinya plus gitu. Ini jadi kita cari lagi kayak tadi kan. Kita pakai satu persamaan yang ini ya. 275 dikurang 2P Q-nya ya. Q sama dengan 275 dikurang 2 dikali 106. Yang tadi ini P yang ini. Nah, jadi sama dengan Q sama dengan 275 dikurang 212. Q sama dengan 63 gitu. Jadi harga keseimbangan P1 106 dan jumlah keseimbangan Q1-nya sama dengan 63. Kita lanjut setelah subsidi sebesar S sama dengan 2. Nah, ini soal ya, dari soal ya. Setelah subsidi sebesar S sama dengan 2, persamaan permintaannya QD-nya tetap ya 275 dikurang 2 PD. Nah, tapi persamaan penawarannya itu berubah sama kayak tadi sebelumnya ya. Jadinya QS sama dengan 0,5 PS1 plus S plus 10. Ini kan rumusnya ya. Terus kita lanjut QS-nya sama dengan 0,5. Aduh kok buram nih. Nah, maaf.
Ini kan 0,5 PS1 plus S plus 10. Kita lanjut bawahnya QS sama dengan 0,5 PS1 plus 2 plus 10. Ini 2 S-nya kita ganti jadi 2 ya, karena soal tadi nih, soal ini tadi. Oke, jadi QS-nya sama dengan 0,5 PS1 plus 1 plus 10. Kok bisa jadi 1 sih? Nah, ini kita kali dengan ini jadi hasilnya 1 gitu. Plus 10. Terus QS-nya sama dengan 0,5 P plus PS1 plus 11. Nah, gitu. Terus kita lanjut. Keseimbangan baru tercapai bila PD sama dengan PS1 dan QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. 275 dikurang 2P sama dengan 0,5P plus 11. Nah, ini pakai persamaan yang baru, yang ini ya, yang ini. Nah, kita ganti. Minus 2,5P sama dengan minus 264. Kok bisa dapat minus 264? Ya dari ini. Ini kita pindah luas ke ini jadi minus. Jadi 11 dikurang 275. Jadi 264. Jadi P2-nya sama dengan 105,6. Nah, kita lanjut ke yang Q-nya. Q sama dengan 275 dikurang 2P. Q sama dengan 275 dikurang 2 dikali 105,6. Q sama dengan 275 dikurang 211,2. Hasilnya kita dapat di sini Q2-nya 63,8. Setelah ada subsidi harga keseimbangan P2 105,6 dan jumlah keseimbangan Q2 sama dengan 63,8. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut lagi ke ini ya, yang berikutnya itu. Nah, ini kan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Ada rumusnya loh. P1, aduh maaf kurang. P1 dikurang P2. Nah, kita dapat tadi P1-nya yaitu 106, P2-nya 105,6. Langsung sikat aja, langsung kita kurangin aja. Jadi 106 dikurang 105,6 hasilnya itu 0,4. Jadi bagian subsidi yang diminati konsumen itu 0,4. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Ini rumusnya adalah S dikurang P1 kurang P2 sama dengan 2 dikurang. Nah, kita kan udah dapat nih kan P1 kurang P2. Jadi nggak usah pakai cari langsung lagi nyari lagi manual, langsung sikat aja. Masukin hasil atas hasil atas tadi. Jadi 2 dikurang 0,4 sama dengan 1,6 gitu. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi. Nah, ini ada rumusnya lagi Q2 dikali S. Nah, Q2 tadi kita dapatkan ya Ima ya. Jadi kita dapat tuh Ima namanya 63,8. Nah, kita kalikan dengan 2 karena S yang di soal tadi 2 gitu. Jadi hasilnya 127,6. Nah, gitu. Ini udah semua ya, kita lanjut ke pembahasan yang bagian buat grafiknya gitu. Sebentar ya. Kita cari yang bagian grafiknya dulu. Nah, ini nih. Ini untuk bagian grafik ya. Nah, grafik kita pakai cara yang tadi ya. Untuk grafiknya tuh sama, nggak ada bedanya pokoknya. Ini untuk pajak KID-nya 275 dikurang 2P, KID-nya 275 dikurang 2 kali 0. Ini karena ini untuk kita mencari nilai pertama nilai Q-nya, berarti kita nolkan P-nya. Pokoknya kalau kita mencari nilai Q, P-nya kita nolkan. Tapi kalau kita mencari nilai P, Q-nya yang kita nolkan. Begitu ya, Ima ya. Kita langsung saja di sini QD sama 275 dikurang 2 dikali 0, QD sama dengan 275 dikurang 0, Q sama dengan 275. Nah, ini kita cari nilai P-nya ya. QD sama dengan 275 dikurang 2P. Ini kan kita nolkan nih. Nah, 0 untuk mencari nilai P. 275 dikurang 2P. 2P-nya kita pindah ruas ke kanan jadi plus. Ingat ya, ini kan minus nih. Ini minus, kita pindah ke ruas kiri jadi plus. Pokoknya tergantung ya Ima ya. Kalau ini minus kita pindah ruas jadi plus, tapi kalau ini plus kita pindah ruas jadi minus gitu ya. Jadi 2P sama dengan 275, berarti P-nya kita tinggal bagi 2 aja. Kita sikat 275 dibagi 2 itu hasil 137,5 gitu. Nah, lanjut. Pokoknya kita ulangi juga cara yang sama. QS sama dengan 0,5 P plus 10, QS sama dengan 0,5 Q kali 0 plus 10, QS sama dengan 0 tambah 10, jadi Q-nya sama dengan 10. Terus kita ulangi lagi, QS sama dengan 0,5 P plus 10, ini kita nolkan, sama dengan 0,5 P plus 10, min 0,5, ini kita pindah ruas ke kiri, jadi minus 0,5 P sama dengan 10, jadi P-nya sama dengan 10 bagi 0,5 sama dengan minus 20 gitu. Nah, ini sama nih, kita ulangin aja pokoknya terus. QS sama dengan 0,5 PS1 plus 8,5, QS sama dengan 0,5, kita kalikan 0 plus 8,5, QS sama dengan 0 plus 8,5, Q sama dengan 8,5, QS-nya sama dengan 0,5 PS1 plus 8,5, 0 sama dengan 0,5 PS1 plus 8,5,
Terus ini kita pindah ruas ke kiri jadi minus 0,5 PS1 sama dengan 8,5, PS1 sama dengan, kita bagi ya, 8,5 dibagi min 0,5 sama dengan minus 17 gitu. Pokoknya kita ulangin aja caranya ya, karena sama gitu kan. Oke, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Nah, ini ke cara grafiknya ya. Grafiknya pokoknya tuh sesuaikan aja dengan titik-titiknya gitu. Ini untuk garis yang panjang ini persamaannya pakai yang pertama ya. Yang 275 dikurang 2P gitu kan. Aduh, maaf ya, ini aku ya susah pula ininya. Gimana ya? Bentar. Nah, ini kan kita dapat titik ininya 275 kan. Terus yang ini 137,5. Nah, IMA tuh kira-kirain aja 137 tuh di mana gitu kan. Ini kan tengah-tengah nih tandanya tuh 100 di 130 gitu kan. Pokoknya kira-kirain aja IMA ya. Pokoknya berapa gitu. Harus lebih rapi lah dari ini ya. Ini kan jaraknya ini agak susah kan ya. Jadi kita harus lebih rapi lah pokoknya ya, agak susah nih. Jadi kita gabungkan dari sini 137,5 ke 275. Nah, untuk yang ini sesuai yang tadi. Pertama itu kan tadi kita dapat kalau nggak salah itu titik pertama tadi itu kita dapat di berapa tadi tuh? Di ini ya, di 10 sama minus 20 kan. Nah, pokoknya IMA ini aja, IMA samain lah pokoknya serapi mungkin ya kalau bisa ya. Terus ini juga nih kan 8,5 sama minus 17 ya. Pokoknya tuh IMA harus rapi lah gitu ya. IMA rapi lah pokoknya. Ini kan maaf ya nggak rapi. Ini kan minus 10 ya. Minus 10 ke apa namanya ke 8,5 nih. Di sini titiknya kenain, terus baru panjang ke sini set gitu. Jadi ketemu titik di sini. Ini juga minus 20 ke 10 ya tadi ya. Jadi set geser kena ini, kenain ke titik tadi kedua, terus baru panjang ke sini. Jadi baru dapat di sini titik-titiknya gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sama tetap subsidi mau subsidi mau pajak itu sama caranya ya, kita nolkan. Pak Rahman juga bilang katanya di nolkan gitu kan kalau itu mencari yang namanya membuat grafik gitu kan. Ini kan KID sama dengan 275 kurang 2P. Ini tetap KID yang kita apa jadi 0, yang P nya 275 kurang 2 kali 0 KID sama dengan 275 dikurang 0 Q sama dengan 275 gitu kan. Terus kita ulangi lagi, KID sama dengan 275 dikurang 2P. Ini kita nolkan, Q-nya jadi 275 dikurang 2P. 2P sama dengan 275, P sama dengan 137,5. Ini kita bagi 2 ya. Jadi hasilnya dapatnya ini. Lanjut ke persamaan kedua, QS sama dengan 0,5P plus 10. QS sama dengan 0,5, ini P-nya kita nolkan plus 10. Jadi QS sama dengan 0 plus 10, Q-nya sama dengan 10 gitu. QS sama dengan 0,5P plus 10, ini kita nolkan sama dengan 0,5P plus 10. Nah, ini pindah ruas ke kiri jadi minus 0,5P plus 10 sama dengan minus 0,5P sama dengan 10. P sama dengan minus 20. Kok bisa sih kok jadi minus 20? Nah, ini perlu diingat ya Ima ya. Ini kita bagi dengan ini. Nih, kita bagi dengan ini jadi dia tuh kayak di apa ya, kalau kata guruku tuh kayak berasa dikali gitu loh. Jadi makanya dia tuh malah bertambah gitu hasilnya. Kayak ini jadi kali 2 gitu. Jadi 10 dibagi minus 0,5 sama dengan minus 20 gitu. Terus kita lanjut ke yang persamaan 3, QS sama dengan 0,5 PS1 plus 11. QS sama dengan 0,5 gini kita kalikan 0 plus 11. Jadinya QS sama dengan 11 ya. 0 tambah 11 jadi hasilnya 11 Q-nya. Terus QS-nya sama dengan 0,5 PS1 plus 11. 0 kita nolkan sama dengan 0,5 PS1 plus 11. Minus 0,5 PS1 sama dengan 11. PS1 sama dengan minus 22. Oke, sip. Udah, ini kita lanjut ke ininya ya, grafiknya. Nah, ini grafiknya nih ya, Aima ya. Sama kayak tadi, titiknya ini titik minus 20, kita kenakan di berapa tadi itu ya. Pokoknya wajib kita kenakan dulu nih di 2 titik ini, kita kenakan dulu ya. Dari ini dulu ya. Pokoknya sini kan 137,5 masih sama nih. Kita tarik garis lurus ke 275 ya. Terus baru kita ini kalau disclaimer ya, lebih baik tuh kalau bisa dibuatnya tuh lebih rapi dari ini ya. Jadi biar nggak susah gitu kan. Untuk mencari titik kayak ini kan susah nih, minus 20 kan ini kan ke nyari titik ke 10 ya tadi ya. Nyari titik ke berapa tadi? Iya, ada yang minus 2 ya 20, nyari titiknya ke 10 gitu kan. Yang ini ke 11 gitu kan. Ini kan susah nih kan. Kayak di ini kan apa namanya?
minus 22 di sini kan, ini minus 20 kan gitu kan. Ini harus kita kenain ke 11 gitu, ini ke 10 gitu kan. Pokoknya harus lebih rapi lah ya gitu ya. Mungkin bisa aku tambahin lah buat grafiknya gitu kan ya. Ini sekian ya dari aku, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ke yang ini ya. Apa namanya? Sebentar. Ke yang ini terakhir tuh yang ini ya. Nah, kita open dulu sebentar. Kita buka PowerPoint-nya dulu ya. Nah, kita masuk ke yang terakhir tuh ya, Aima ya. Mana nih yang bagian tabungan itu? Sebenarnya aku tabungannya agak kurang ini juga sih sebenarnya ya. Sebentar kita cari dulu. Sabar ya. Nah, nih konsumsi dan tabungan. C-nya ini ya, kita lanjut ke ini aja ya, ke pembahasan soalnya aja ya, biar agak paham dikit ya. Sabar. Nah, contohnya, bila diketahui bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 plus 0,75Y, maka carilah fungsi tabungannya. Berapakah besarnya konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0? Gambarkan grafik fungsi konsumsinya dan tabungannya gitu. Nah, rumus tabungan kan S sama dengan Y dikurang C kan. Nah, kita masukin aja S sama dengan Y dikurang. Nah, 10 ini dapatnya dari mana? Nah, dari ini nih. Dari ini persamaan C-nya ya. 10 plus 0,75Y gitu kan. Jadi kita masuk di sini persamaan C-nya. Jadi Y dikurang 10 plus 0,75Y. Nah, ini kan ingat ya, perlu diingat ya, Y ini di depannya tetap ada variabelnya, yaitu 1 gitu. Jadi S-nya sama dengan minus 10 di plus 0,75Y. Nah, ini kan 1 kan, 1 dikali ini jadi tetap min 10 gitu kan. Nah, plusnya 0,75 ini dapat dari mana? Nah, ini 1. 1 itu dikurang dengan 0,75 gitu. Jadi hasilnya 0,25Y gitu kan. Terus kita lanjut nih. Pada tabungan sama dengan 0, maka ini kita nolkan. Jadi minus 10 plus 0,25Y gitu kan. Minus 0,25Y. Nah, kita balik ke konsep awal tadi. Pertukaran ruas gitu. Jadi ini pindah ke sini, tukar ruas gitu. Jadi minus 0,25Y sama dengan minus 10. Jadi Y-nya sama dengan ini dibagi ini jadinya 40 gitu. Paham ya? Nah, ini grafiknya. Grafiknya masih sama ya kayak tadi ya, harus dinolkan gitu. Nanti lah buat grafiknya nanti biar aku ini lagi. Kita coba lagi yang ini ya. Grafiknya kita agak skip dikit mungkin boleh. Grafik ini agak susah soalnya. Nah, Pak Sentosa mengatakan bahwa pada saat menganggur ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Sekarang setelah bekerja dengan penghasilan 100.000 bisa menabung 10.000 per bulan. Berapakah tabungannya per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan? Saat Pak Sentosa menganggur berarti penghasilannya Y sama dengan 0 gitu kan. Karena dia menganggur gitu kan. Dan konsumsinya sampai dengan 30.000 nih. Dari sini ia mengeluarkan berarti ya dia mengkonsumsi atau menggunakan gitu ya. Jadi sama dengan 30.000. Andai kata fungsi konsumsinya adalah C sama dengan A plus BY, maka A-nya itu di sini 30.000 ini, 30.000 atau C sama dengan 30.000 plus BY. Nah, gini kan kita belum ketahui ini kan. Pada tingkat keberhasilan 10.000, tabungan S sama dengan 10.000. Pada tingkat penghasilan 100.000, tabungan S-nya sama dengan 10.000. Ini karena dia bisa menabung 10.000 gitu kan. Berarti C sama dengan 100.000 dikurang 10.000. Nih, ini kita kurangkan dengan ini. Jadi hasilnya 90.000 gitu. Dengan mensubstitusikan Y-nya sama dengan 100.000 dan C-nya sama dengan 90.000 ke dalam persamaan C sama dengan 30.000 plus BY, maka kita peroleh 90.000 sama dengan 30.000 sama dengan 30.000 plus B-nya kita kalikan dengan 100.000 ya. Jadinya sama dengan min 100.000 B gitu. 100.000 B. Ini kok bisa sih dapatnya kayak gini. Nah, jadi ini kita kita kalikan. Jadi sebenarnya ini jadinya jadinya plus ya gitu ya. Ini jadi kita balik ke konsep awal tadi, pindah ruas ke kiri jadi minus, ini pindah ke sini jadinya minus juga. Jadi ini dikurang dengan ini, jadi hasilnya minus 60.000. Kok bisa sih dapat minus 60.000? Nah, ingat
pindah ruas. Konsep kuncinya itu di situ, pindah ruas gitu. Ini 90.000, kalau kita andai kata kita pindahkan ke sini, jadinya minus gitu. Ini kan plus ya, jadi 30.000 dikurang 90.000 sama dengan minus 60.000 gitu. Jadi dapatlah di sini kita peroleh B-nya sama dengan 60.000 dibagi 100.000. Kok bisa jadi plus lagi? Balik lagi, ini pertukaran ruas gitu ya. Lanjut kita ke yang soal seterusnya. Jadi kita masuk sini jadinya C sama dengan 30.000 plus 0,6 Y. Nah, kok bisa sih dapatnya jadi itu? Nah, ini kalau kita kecilkan ya Aima ya. Kita kecilkan, sama-sama kita bagi 10.000, jadinya 6 ini ya. Jadinya 60 dibagi dengan 100 gitu ya. Nah, 60 bagi 100 itu hasilnya ya tetap jadinya 0,6 Y gitu ya. Pada tingkat pendapatan Y sama dengan 120.000, maka C sama dengan 30.000 plus 0,6 ini kita kalikan dengan 120.000 ya. Sesuai dengan yang tadi ini, mencapai 120.000 gitu kan. Jadinya C-nya sama dengan 30.000 plus 72.000, ini kita kali ke sini jadinya 72.000 ya. Jadi C-nya sama dengan 102.000 gitu. Jadi S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan 120.000, kita masukin aja deh 120.000 dikurang 102.000, jadi hasilnya S sama dengan 18.000. Jadi tabungan Pak Sentosa pada saat penghasilan mencapai 12.000 itu adalah 18.000 per bulan. Untuk memperoleh persamaan konsumsi dapat digunakan pula rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 X dikurang X1 ya. Nah, sumbu Y digunakan untuk konsumsi dan sumbu X untuk pendapatan, sehingga persamaan menjadi C dikurang C1. Ini kita ganti ya variabelnya ya. Jadi C2 dikurang C1 per Y2 dikurang Y1, Y dikurang Y1. C1 yang kita tahu 30.000 tadi ya, Y1-nya sama dengan 0, C2-nya 90.000, Y2-nya sama dengan 100.000 gitu. C dikurang 300.000 sama dengan 90.000 dikurang 30.000 per 100.000 dikurang 0, Y dikurang 0. Nah, C dikurang 30.000 sama dengan, ini kita kurang ini hasilnya ini ya Ima ya. Ini kurang ini jadi tetap nih, ini dikurang ini jadi tetap Y gitu. Jadi C sama dengan ini pindah ruas ke kanan ya, jadinya plus gitu kan. Ini kita bagi ini jadinya 0,6 Y gitu. Jadi C sama dengan 30.000 plus 0,6 Y gitu. Jadi semoga bisa dimengerti ya dengan bahasaku ya. Ini taap di YouTube, nanti ku kirim linknya ya.